Hola friend, welcome back. Kali ini gue bakal bawain cerita yang lumayan menarik buat didengar, dimana ada seorang wanita yang melakukan pengorbanan rela dihukum mati cuy demi sang pacar gegara kasus narkoboy. Seperti apa ceritanya? Oke, sebelum itu biarkan intro ini lewat terlebih dahulu cuy. Wanita ini bernama Tao Jing, lahir di tahun 1971, asal provinsi Yunnan, China. Kisahnya sempat mengebohkan China kala itu. Ia dihukum mati pada saat umur 20 tahun karena kasus perdagangan narkoboy. Mind-blowingnya di sini ialah ini kejahatan pertama kali Tao Jing. Dia bukan dalang utamanya dan dia lebih memilih mati daripada mengkhianati pacarnya cuy. Memang sedari kecil, Tao Jing kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Orang tua Tao Jing tidak harmonis. Mereka bercerai sejak Tao Jing masih kecil. Tao Jing pun lantas ikut bersama ibunya. Karena pada saat itu, preferensi seorang ayah ialah anak laki-laki. Cinta serta kasih sayang dari orang tua pun tidak didapatkan sepenuhnya oleh Tao Jing. Kedua orang tuanya tidak benar-benar peduli terhadap apa yang dia lakukan. Seperti kebanyakan anak-anak pada umumnya, Tao Jing merasa ingin diperhatikan, dihargai, dan memiliki rasa aman. Hal inilah yang membuat Tao Jing menyimpang dalam memilih jalan hidupnya. Kisah ini bermula saat Tao Jing pergi ke sekolah. Lalu dia memperhatikan anak-anak yang dalam tanda kutip nakal, bad boys atau bad girls. Pada umumnya, anak-anak tersebut sering menunjukkan perilaku agresif. Namun, Tao Jing tidak takut pada mereka. Sebaliknya, dia merasa aman saat berada di dekat mereka. Singkat cerita, setelah Tao Jing putus sekolah, ia mulai bekerja di sebuah salon. Banyak sekali pria yang mencoba mendekati Tao Jing, tentunya dengan niat yang tidak baik. Di tempat tinggal Tao Jing, yakni Yunnan, memang peredaran narkoba sangat luas. Bahkan Yunnan dikenal sebagai segitiga emas atau salah satu sumber narkotika di dunia pada era itu. Layaknya para remaja, Tao Jing hanyalah selembar kertas kosong. Dia bisa dengan mudah terpengaruh oleh lingkungannya, apalagi dia tidak merasakan bimbingan sepenuhnya oleh orang tuanya. Di masa-masa itu, Tao Jing mulai merokok, minum, bahkan mulai mengenal serta mencicipi narkoba. Ada seorang pria bernama Yang. Pria tersebut memang sangat berbeda dibandingkan pria lain yang dekat dengan Tao Jing. Lebih dewasa dan kaya. Dia tidak menggunakan kata-kata manis saja, melainkan bersikap dewasa dengan menyapa Tao Jing, membantu serta merawatnya. Jelas bagi Tao Jing, ini merupakan hal yang diidam-idamkan dia selama ini. Dalam waktu kurang lebih dari sebulan, Tao Jing benar-benar jatuh cinta dengan pria tersebut. Keduanya pun hidup bersama. Pacar Tao Jing yang memberikan tempat tinggal yang lebih baik, tidak membiarkannya pergi bekerja dan sering membawa hadiah untuknya. Kisah cintanya semakin manis. Tao Jing hamil. Itu membuatnya semakin bahagia dibandingkan sebelumnya. Tapi semenjak Tao Jing hamil, sikap Yang berubah. Ia sering berkeliaran keluar dan tidak memberitahu alasannya. Tao Jing lantas curiga. Dia pun berkelahi dengan Yang. Dan disinilah awal mula bencana yang akan menimpa Tao Jing. Dalam pertengkarannya dengan Tao Jing, pacarnya Yang memberitahu bahwa dia adalah seorang pengedar narkoboy. Tao Jing ketakutan sesudah mengetahui hal itu, ingin putus tetapi dia terlanjur hanyut dalam ilusi cinta. Alhasil Tao Jing memaafkan Yang. Babak baru pun dimulai. Yang memanfaatkan situasi tersebut, memulai omong kosong manis dengan berjanji untuk lebih mencintai Tao Jing, mengirimkan uang untuk membantu ibu Tao Jing bila terjadi sesuatu. Kemudian Yang mencoba membujuk Tao Jing untuk membantu mengedarkan narkoba, dan Tao Jing pun lantas menuruti Yang, berjanji untuk membantu mapping narkoboy. Anak di dalam kandungan Tao Jing pun digugurkan, dan Tao Jing pun memasang cincin kontrasepsi. Tujuan mereka menggugurkan anak itu adalah tidak jelas. Mungkin agar bila Tao Jing tertangkap, anak itu tidak menjadi petunjuk yang jelas bagi Yang. Tao Jing tidak ragu dengan apa yang dikatakan pacarnya itu.
Di tahun 1991, Tao Jing mulai membantu yang mengangkut narkotika pertama kalinya, yang lalu memberikan rumah kepada Tao Jing untuk melakukan pekerjaannya. Dia mengedarkan narkoba bersama pengedar wanita lainnya. Tao Jing benar-benar sudah terjerumus. Dia benar-benar sudah menikmati kehidupan yang dijalaninya. Tao Jing memiliki cinta dan kasih sayang yang diberikan oleh pacarnya, teman-teman, dan uang tentunya. Rumah yang ditinggali Tao Jing untuk mengedarkan narkoba memang sudah masuk dalam intaian polisi anti narkotika Yunan. Singkatnya, Tao Jing pun ditangkap bersama pengedar wanita lainnya. Tao Jing merupakan pengedar narkoba terbesar yang tertangkap di jalur perdagangan narkoba ini. Jumlah obat yang dibawanya sebagai barang bukti cukup untuk menghukum mati Tao Jing. Kepolisian Yunan mengatakan bila Tao Jing memberitahu dalang utamanya, dia bisa mengurangi hukumannya. Bila tidak, terpaksa dia dihukum mati dengan cara ditembak. Alasannya karena polisi anti narkotika Yunan menemukan fakta tentang gadis yang begitu muda dan cantik, bahwa ini adalah kejahatan pertama kali Tao Jing. Juga menduga Tao Jing dimanfaatkan oleh pengedar narkoba lainnya, yang dalam kasus ini ialah pacarnya, Yang. Petugas polisi telah mencoba membujuk dan menyarankan kepada Tao Jing agar memberitahu siapa dalang di baliknya. Itu dapat meringankan hukumannya. Tetapi nampaknya Tao Jing tidak peduli dengan saran dari orang sekitarnya. Dia tetap menolak membuka mulutnya. Bahkan para penjahat di sel itu menasihati Tao Jing untuk mengaku. Mereka yang menasihati Tao Jing memang tahu betul bahwa dia dimanfaatkan oleh pacarnya. Tetapi Tao Jing tidak berpikir seperti itu. Ada beberapa alasan yang paling masuk akal mengapa Tao Jing tidak mau mengaku. Yang pertama, karena Tao Jing takut dibalas oleh pacarnya atau dalang lainnya setelah mengaku. Yang kedua, dia memang sangat-sangat mencintai Yang, menganggap memang Yang lah dunianya, karena memang dia tidak pernah mendapatkan cinta serta kasih sayang sepenuhnya dari kedua orang tuanya seperti yang diberikan oleh pacarnya itu. Walaupun mungkin sedari awal Yang merencanakan untuk memanfaatkan Tao Jing. Yang ketiga, Tao Jing telah didoktrin oleh pacarnya atau pengedar lainnya untuk menganggap bahwa merekalah keluarga Tao Jing yang sebenarnya, yang telah memberikan kehidupan bahagia kepada Tao Jing. Kalau lo di posisi Tao Jing, lo kemungkinan besar akan berpikir sama seperti Tao Jing, walaupun perilaku itu salah sekalipun. Keempat, Tao Jing memang sudah menikmati kehidupan di masa lalunya sebagai pengedar narkoboy dan memutuskan untuk menjadi perisai bagi pacar atau dalang lainnya. Kepolisian Yunan belum menyerah untuk membujuk Tao Jing untuk mengakuinya, baik karena dia kasihan kepada Tao Jing, juga ingin menyingkirkan gembong narkoba secepat mungkin sampai ke akar-akarnya. Lantas kepolisian Yunan mencari keluarga Tao Jing. Setelah menemukan keluarganya, kepolisian Yunan mengajak mereka untuk bertemu Tao Jing, berharap keluarganya dapat membujuk Tao Jing untuk mengatakan siapa dalang utamanya. Kakak Tao Jing berlutut di tanah, menangis, memohon kepada Tao Jing untuk mengakuinya. Katakan, kamu tidak harus mati, kamu hanya gadis berusia 20 tahun. Tao Jing tidak menggubris permintaan kakaknya. Sebaliknya, dia menasihati kakaknya, jika kamu benar-benar baik padaku, jaga ibumu dengan baik. Tidak ada bujukan yang mempan terhadap Tao Jing. Foto ini adalah makanan terakhir Tao Jing sebelum ia dieksekusi, menunjukkan seberapa tenangnya dia. Tidak ada ketakutan di wajahnya. Tao Jing memiliki permintaan khusus sebelum dieksekusi. Yang pertama, ia ingin melihat sisi terakhir ibunya, menuliskan suatu surat berjudul Dear Mother atau Ibu Tersayang. Yang kedua, ia melepaskan cincin kontrasepsi di tubuhnya dan berjalan sendiri dengan bersih. Tao Jing pun dieksekusi bersama beberapa pengedar narkoba wanita lainnya. Wanita-wanita itu ketakutan, gemetar, dan ingin mengaku. Tetapi mereka tidak punya cukup informasi yang berarti untuk diakui kepada pihak kepolisian. Hanya Tao Jing lah yang memiliki informasi terkait dalang utamanya, yaitu pacarnya sendiri.